Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Tidur adalah anugerah dan nikmat dari Allah bagi manusia. Setelah melakukan aktivitas sehari penuh, maka tentunya tubuh membutuhkan istirahat. Sahabatku, sebelum kita mengetahui adab tidur yang dianjurkan menurut Islam, maka alangkah baiknya untuk kita mengetahui beberapa manfaat tidur. Antara lain, 1. Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Manfaat istirahat dan tidur yang bisa langsung Anda rasakan adalah tubuh terasa lebih berenergi dan fit di keesokan harinya. Selain itu, cukup tidur juga baik untuk menjaga fungsi otak. Hal ini tentu akan membantu Anda lebih produktif, lebih fokus, dan lebih konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua adalah meningkatkan suasana hati. Istirahat dan tidur yang berkualitas juga dapat menyegarkan kembali pikiran dan suasana hati, sehingga Anda lebih siap menjalani aktivitas dan menyelesaikan pekerjaan. Saat kita tidur, otak memproses emosi dan pikiran agar dapat bereaksi dengan baik. Itulah sebabnya bila Anda tidak cukup tidur, emosi atau suasana hati cenderung memberikan reaksi negatif. Misalnya, Anda akan lebih mudah murung, mudah lelah, atau merasa cemas. Yang ketiga ialah meningkatkan daya ingat. Manfaat istirahat dan tidur selanjutnya adalah memudahkan Anda mengingat hal-hal secara detail. Yang keempat ialah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tidur dan istirahat yang cukup juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan imunitas yang kuat, tubuh mampu melawan berbagai infeksi kuman secara maksimal sehingga tidak mudah terserang penyakit. Dan yang kelima adalah mengontrol kadar gula darah. Kurang istirahat atau tidur dapat memiliki efek kesehatan yang berkaitan dengan metabolisme tubuh dan salah satunya adalah peningkatan kadar gula darah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terkena diabetes. Yang keenam ialah menjaga berat badan tetap ideal. Tidur dan istirahat yang cukup juga bermanfaat untuk menjaga berat badan tetap ideal. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan orang yang kurang tidur cenderung memiliki nafsu makan lebih tinggi dan mengonsumsi lebih banyak kalori. Dan yang ketujuh ialah menjaga kesehatan jantung. Saat Anda tidur, tubuh melepaskan hormon yang menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur, badan rileks kembali, menjadi segar dan tubuh pun menjadi sehat. Maka, jika bangun tidur, hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan menerapkan beberapa adab bangun tidur yang dianjurkan untuk dilakukan. Setelah mengetahui beberapa manfaat dari tidur, mari kita simak beberapa adab bangun tidur menurut Islam, antara lain. 1. Membaca doa bangun dari tidur dan memperbanyak zikir. Dianjurkan ketika bangun tidur untuk membaca doa, sebagaimana yang ada dalam hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman berikut ini. Beliau mengatakan, ketika Rasulullah pergi tidur dia biasa mengucapkan, Allahumma, bismika ahya wa amut. Dan saat bangun di pagi hari dia terbiasa mengatakan, Alhamdulillahilladzi, ahyana, ba'dama, amatana, wa ilaihin nusur. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di setiap bangun tidur,
yang tidur itu mirip dengan kematian terhadap hari kebangkitan setelah mati kelak. Para ulama mengatakan bahwa hikmah doa sebelum tidur adalah agar penutup amalannya adalah sebagaimana disebutkan. Dan hikmah doa bangun tidur adalah agar pembuka amalan di hari itu berupa mengingat tauhid dan perkataan yang baik. Syarah Sahih Muslim. Yang kedua adalah mencuci tangan. Ketika bangun tidur, disyariatkan untuk mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana atau melakukan aktivitas lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali. Karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam." Hadis riwayat Bukhari nomor 162, Muslim nomor 278. Yang ketiga adalah berwudu untuk menghilangkan malas. Ketika bangun tidur, rasa kantuk dan malas biasanya masih terasa. Dianjurkan untuk membaca zikir ketika bangun tidur, segera berwudu dan menuju sholat untuk menghilangkan rasa kantuk dan malas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Setan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, 'Malammu masih panjang, teruslah tidur.' Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat maka terbukalah seluruh ikatan. Sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas." Yang keempat ialah bersiwak. Dianjurkan bersiwak ketika bangun tidur. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika bangun di malam hari, beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hikmahnya anjuran ini dijelaskan oleh Syekh Sholih Al-Fauzan. Bersiwak dianjurkan karena ketika tidur bau mulut biasanya berubah disebabkan uap dari perut yang naik. Dan dalam keadaan ini, dengan bersiwak akan menghilangkan bau yang tidak sedap di mulut. Dan yang terakhir adalah bersegera untuk sholat. Jika seseorang bangun di malam hari atau bangun di waktu subuh, maka hendaknya ia bersegera untuk mengerjakan sholat, dan tidak menunda-nundanya agar tidak terus tenggelam dalam rasa malas dan kantuk. Dan dengan sholat, juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala, karena telah dihidupkan kembali, diberi kesempatan untuk bangun dan menghirup udara kembali. Sehingga rasa syukur atas hal ini diwujudkan dalam bentuk ibadah. Demikian beberapa penjelasan mengenai adab bangun tidur menurut Islam. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saudaraku seiman, untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng, agar dapat update informasi yang mungkin belum kita ketahui dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.